Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Aku berharap semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah oke teman-teman, jadi aku mau share kegiatan harian aku lagi. Kegiatan harian sederhana seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Nah ini tuh video lanjutan yang kemarin aku masih ada tukang gitu ya teman-teman buat masangin toren air. Nah itu tadi sisaannya udah diratain ke depan. Nah ini aku juga udah selesai nyapu dan juga ngepel. Terus aku mau tutupin ini sih pintunya, aku tutup dulu. Jadi sementara ini Devano aku titipkan sama Mbak Pipit, tetangga sebelah itu ya teman-teman. Dia tuh kan masih SMA gitu, nah suka banget buat bercandain Devano gitu. Sedangkan Pak suami udah berangkat tadi jam 3 karena untuk minggu ini Pak suami dinas siang sebelum ada cuti gitu. Nah oke teman-teman, nah ini udah selesai. Tadi bapak tukangnya kan udah pulang. Ini aku mau naik dulu ke atas. Mohon maaf ya teman-teman. Aku mau ngecek, mau lihat sih, penasaran banget atasnya itu kayak apa. Nah dan ini tuh udah dicor. Jadi insya Allah ini tuh buat tampungan air kuat banget ya teman-teman. Jadi niatnya itu aku juga mau naikin 2 tandon. Satu tandon ini yang penguin dan satunya lagi itu blong biru yang ada di kamar mandi aku. Ternyata kata si bapak tukangnya kalau naikin 2 itu budgetnya itu pasti lebih gitu loh. Dan saat ini pun budget yang aku punya itu udah over budget gitu karena ada beberapa yang tak terduga itu harus diganti. Ibaratnya kan kayak ini aku tidak menyiapkan dana kabel, terus untuk otomatis pun kebetulan tuh rusak ya teman-teman, jadi aku harus mengeluarkan dana-dana tersebut. Dan alhamdulillah di sini pasti banyak banget pertanyaan untuk dana renov, dana makeover itu uangnya dari mana mbak? Nanti sih bakalan aku bahas di video ini. Nah ini keesokan harinya ya teman-teman, tadi kakak Dava juga ini udah keesokan harinya setelah aku lihat cor-coran. Pagi-pagi banget aku ini nggak enak badan, pas kemarin tuh nggak enak badan, kakak Dava kepengen banget makan bubur gitu. Akhirnya aku pergi aja deh ke suatu tempat ini sama beli pizza-pizza gitu. Ini untuk kakak Dava aja. Dan tadi aku juga udah beliin makan buat Devano, itu 1 cup 3.500. Nah jadi untuk video dubbing aku kali ini mohon maaf ya teman-teman kalau suara aku itu engap, nggak enak didengar. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba pas hari pertama ada pak tukang itu sih nggak apa-apa, tiba-tiba aja sorenya aku bersin-bersin sama kakak Dava gitu, tapi udah aku minum obat ya, langsung aku doping, ternyata udah dasarnya mau sakit, akhirnya ya udah sakit aja gitu. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh masih dikasih nikmat, masih dikasih sakit sama Allah. Dan untuk sakit itu kan katanya sih peleburan dosa-dosa kayak gitu ya teman-teman. Setelah beli buburnya kakak Dava dan kakak Dava beli pizza, tadi jajan apa ya, 3 macam jajan itu habisnya 10.000. Di sini mau ada pak tukang lagi hari kedua, kan aku nggak mau masak gitu ya teman-teman. Aku nggak mau masak, terus aku juga lagi nggak enak badan. Akhirnya aku mau sarapan yang seger-seger aja, mau cari soto yang murahan. Ini tuh nggak jauh dari rumah aku juga nggak pakai helm gitu sama pak suami, deket banget. Ini rekomendasi buat temen-temen yang rumahnya ada di Pekalongan. Ini jalan apa ya, pokoknya kalau dari perumahan BRD itu lurus yang mau ke Bendo gitu ya teman-teman. Ini tuh udah ada ataupun udah buka di sebelah apotek Batik gitu di Bendo. Nah ini cabangnya di sini di perumahan apa ini namanya. Tempatnya enak banget, nyaman, luas, pokoknya asik deh ya. Nah dan oke teman-teman, sebelum aku lanjut ke cerita-cerita aku, di sini pasti banyak kan pertanyaan teman-teman mengenai pendapatan aku dan pak suami itu per bulan berapa, tapi kenapa aku selalu bisa jajan di luar, terus aku bisa renov kayak gitu, uangnya dari mana. Nah jadi intinya selama ini kan aku tuh hemat ya teman-teman, hemat. Bahkan banyak juga sih teman-teman yang menganggap aku kok pelit amat, makan panggang kok segitu kayak gitu. Memang ya untuk rezeki kita itu kan sudah diatur sih sama Allah. Semisal rezeki untuk hari ini ada, besok itu pasti ada rezeki lagi. Tapi aku tuh selalu wanti-wanti gitu ya teman-teman. Coba aku ngebayanginnya kalau besok nggak ada gimana, ini biar cukup sampai besok sih gimana kayak gitu.
Dan sebentar, ini lanjut dulu ke videonya. Nah, ini nasinya dicampur ya teman-teman, 10.000. Ini pakai mangkok besar. Ini cuma beli 2 porsi aja, aku sama kakak Dava barengan. Itu pun nggak habis ya teman-teman, karena memang lagi nggak pada enak badan semua sih rasanya. Setelah makan soto ini, aku langsung ke pasar beli jajan buat bapak tukang gitu. Nah, aku mau lanjut lagi ceritanya ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau video aku ini random, acak-acakan, acak-adut kayak gitu. Terus untuk dubbing pun acak-adut ya teman-teman, dari mana nyampainya kemana. Pokoknya semoga ini tuh dapat diserap intinya aja. Buang jauh-jauh sisi negatifnya, ambil yang positifnya aja ya teman-teman. Karena di sini aku juga hanya sekedar sharing aja. Nah, jadi aku tuh sengaja banget nulisin untuk pendapatan Pak Suami berapa, pendapatan aku berapa, itu yang kelihatan ya teman-teman. Jadi setelah itu langsung aku budgeting aja, yang terutama aku itu pastikan buat ngebayar kewajiban seperti bayar rumah, listrik, air, kuota. Kuota juga aku masuknya wajib ya teman-teman, karena kan aku pun cari-cari pundi rupiah itu dari dunia sosial kayak gini, dari dunia sosial media, terus bikin nge-YouTube kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu aku masukin ke anggaran yang wajib. Setelah itu aku bagi ke anggaran bulanan. Untuk bulanan itu mengenai untuk makan kayak gitu ya teman-teman, belanja bulanan, belanja harian kayak gitu, terus beli perlengkapan anak, beras kayak gitu, itu masuknya ke kebutuhan semua. Nah, setelah itu kan uang aku kan sama Pak Suami cuma segitu gitu ya teman-teman. Tiba-tiba di tengahan bulan ataupun di pertengahan minggu itu alhamdulillah itu ada job, sayang. Kayak Pak Suami ada job, semisal Pak Suami cari ikan nih, terus ikannya dijual. Nah, itu hasil uang jualannya itu dikasihin ke aku gitu loh teman-teman. Dikasihin aku berapa, terus Pak Suami cuma ambil seberapa, sebagian lah ibaratnya, sebagian. Nah, itu uangnya aku kumpul-kumpulin. Terus belum lagi nanti kalau aku dapat penghasilan dari endorse itu ya teman-teman, kadang kan endorse-nya di tengah bulan belum kehitung sebulan gitu, itu udah masuk, bisa aku simpen-simpenin. Kadang juga kalau aku dapat endorse itu aku buat beli emas kayak gitu ya, walaupun emasnya cuma emas yang 8 karat, itu alhamdulillah bisa untuk tabungan. Nah, untuk membangun ini toren air, aku udah punya tabungan sih nggak banyak ya teman-teman, sekitar 800.000 aja untuk uang cashnya. Nah, di tengah jalan itu ada beli ini, beli kabel, beli segala sesuatu, ternyata itu merembet. Akhirnya aku menjual ya teman-teman, menjual beberapa perhiasan aku, cuma sedikit sih nggak banyak, karena memang nambahin. Daripada bingung-bingung gitu ya teman-teman, berhenti di tengah jalan terus cari pinjaman, bingung, akhirnya aku melepaskan itu. Jadi lumayan banget kalau kita punya uang berapapun itu dibelikan aja. Semisal kalian nggak bisa nabung pakai uang, itu dibeliin emas yang 8 karat, itu aku beli segramnya itu sekitar 400 ribuan aja. Nah, bisa dijual sewaktu-waktu kalau terdesak seperti ini, dengan potongan 10% per gramnya gitu. Dan alhamdulillah ya teman-teman, tadi udah beli kabel, aku beli kabel sepanjang 20 meter. Terus ini hari ketiga, jadi hari ini hari Jumat ya teman-teman. Ini Pak Tukang cuma berangkatnya itu setengah hari karena benerin yang kurangan kemarin aja. Nah, ini udah bersih, udah terpasang rapi. Tadi udah disapuin sama Pak Suami. Habis ini baru deh mau aku tes gitu ya. Nah, ini airnya udah bisa. Jadi alhamdulillah banget ya teman-teman. Sebenarnya sih aku belum mau ngebangun dulu, tapi aku pikir aku bakal selalu kesusahan untuk nyuci baju anak-anak pun pasti malam hari kayak gitu karena nunggu air. Nah, alhamdulillah akhirnya ya udah, ini aku bener-bener nekat banget. Dan ini kembali ke fitrah lagi, kembali ke nol lagi gitu ya teman-teman. Mulai buat nabung lagi, siapkan dana sinking fund untuk tahun berikutnya. Dan ini setelah selesai di rumah aku setengah hari, ini bapak tukangnya lanjut ke sebelah rumah, ke Bude, karena Bude mau bikin kayak tempat duduk gitu ya teman-teman, buat adang-adang biar nggak masuk, biar nggak sebelahnya itu ada got kayak gitu. Dan mohon maaf ya teman-teman, ini Devano lagi suka teriak-teriak, jadi aku dubbing sambil ditemenin sama Devano gitu. Dan itu tetangga aku tuh punya kelinci, Devano seneng banget.
Oh iya teman-teman, terakhir ini video aku mau unboxing beberapa belanjaan aku. Jadi tadi pagi aku udah belanja sayuran di tempat Mas Solehin, tapi belum sempat aku masak hari ini karena aku masih beli ya teman-teman. Tadi juga masih ada bapak tukang, mungkin sore hari ini baru aku mau masak. Jadi tadi aku beli tempe satu papanya itu besar banget, itu udah dipotong sama pak suami 7.000. Terus ada sayur asem 2.000, brokoli 7.000, terus untuk wortel 3.000 kayaknya sih kalau nggak salah. Terus ada juga apa itu namanya, panggang ataupun ikan asap, ada nugget, cabe itu aku belinya itu totalnya nggak sampai 40.000 ya teman-teman. Jadi untuk belanja di Mas Solehin itu habisnya 32.000, terus ditambah 7.000 yang beli tempe karena aku beli tempenya di pasar. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.